Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih semuanya sudah hadir di Q&A. Tentu saja bintang tamunya juga tak kalah spesial seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Siapakah dia? Tentu nama ini bisa saja tidak asing bagi Anda pemirsa. Dia adalah Yusuf Hamka atau yang akrab dipanggil Baba Alun. Ia dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun beberapa waktu lalu ia juga sempat menyita perhatian publik akibat perseteruannya dengan pemerintah. Dan kini Yusuf Hamka kembali menjadi sorotan publik lantaran namanya digadang-gadang masuk dalam bursa sebagai salah satu kandidat yang akan bertarung dalam pilkada. Nah, di panggung Q&A kita akan saksikan apa cerita di balik ini semua. Apakah ia cukup berbangga dikenal sebagai Raja Jalan Tol atau ia akan pindah panggung dengan maju dalam kontestasi kepala daerah. Nah, bagaimana? Langsung saja kita akan undang bintang tamu kita, Yusuf Hamka. Lebih meriah lagi dong. Boleh bersalaman dulu Bapak Alun. Bapak Alun sebelum duduk boleh kita ngobrol dulu. Apa kabar? Waduh, Bapak Alun, gimana ini? Apa benar pindah panggung? Kan sudah jadi Raja Jalan Tol. Kok mau sekarang masuk ke pilkada? Saya ralat dikit, bukan Raja Jalan Tol, pengusaha Jalan Tol. Oh, pengusaha. Nggak mau dibilang raja, kenapa? Enggak, ada raja yang benar. Takut saya. Oh, takut ya. Kok bilang kemarin innalillahi sih waktu dapat surat tugas untuk maju pilkada DKI? Sebagai orang yang beragama, tentunya kita setiap dapat musibah atau kesenangan semua pasti dari Allah, kembali kepada Allah lagi, itu aja. Tapi ini suatu kesenangan atau musibah berarti? Nah, tergantung, belum dijalanin. Kalau udah dijalanin baru lihat musibah atau kesenangan. Oh, berarti diterima dulu ya ini ya? Enggak juga, harus menerima, bukan diterima dulu, harus diterima gitu. Oh, oke. Berarti benar-benar ini Baba Alun akan pindah panggung ya. Tepuk tangan. Silakan duduk Baba Alun. Nah, Baba Alun ini kan jarang muncul, ya kan? Jarang tampil. Tapi akhir-akhir ini banyak muncul di media-media. Apakah ini juga bagian dari untuk menunjang kampanye, memuluskan jalan? Saya nggak banyak tampil sebenarnya. Sampai sekarang pun saya nggak punya persiapan apa-apa. Tetapi teman-teman media yang minta saya tampil. Nanti kalau saya nggak layanin, teman media musuhin saya. Dilayanin, dibilang katanya nyari panggung. Gimana sih? Oke, tepuk tangan. Baik, kita akan mulai. Box yang pertama, boleh pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 3 aja deh, sesuai nasi kuning 3.000 jadi 3. Oh, nasi kuning 3.000 jadi 3. Kita buka box nomor 3, panggung.
Oke, bicara soal panggung kita langsung ke Bang Effendi. Oh, saya. Oke. Alun. Alun itu kalau bahasa Indonesianya ya, itu yang pertama lembut. Dan yang kedua Lirih. Lirih. Lembut, kemudian juga membuai. Jadi dari musik mengalun. Alun sebuah simfoni. Alun sebuah simponi. Nyanyi bareng yuk. Hati disadari. Iya. Terus yang kedua kalau bahasa Sumatera Barat, bahasa Minangnya, belum. Alun lai. Nah, tunggu sebentar, alun lai ya kan? Bisa jadi kemudian jadi gitu ya, alun. Tetapi pertanyaan yang lebih penting dari panggung ini adalah tiba-tiba diumumkan loh oleh sebuah partai besar kan? Saya nggak tahu panggung belakangnya, tapi panggung depannya dinyatakan bahwa ini adalah calon kami dan dinyatakan sudah kami uji. Itu yang saya dengar di media loh. Apakah betul waktu itu sudah diuji dan dinyatakan lulus untuk Pilkada DKI Jakarta? Partai yang mana, Prof? Itu Golkar. bukan kuningnya nggak terlalu kuning, agak kehijau-hijauan. Nah, malah ini jangan-jangan jadi gabungan nih. Iya. Nah, ada bayangan saya nih, saya sekaligus saja biar panggungnya langsung dari awal ini belegar. Apakah ada kemungkinan ya, ini bukan cuma waktu itu ada kemungkinan Kabah gitu ya. Kaisang dengan Babah gitu ya. Saya malah membayangkan yang lain karena tadi gabungan ini ya. Anies Babah misalnya. Ya kan? Biar ribut aja sekalian lah. Ayo, bagaimana? Yang pertama tadi, Iya. ujiannya seperti apa dulu? Ujiannya seperti Yang apa? kedua, Memang sudah ada Anies ujian. Babah. Ujiannya seperti apa sehingga dinyatakan lulus ujian di panggung depan. Oke, silakan Bapak Alun. Begini, jadi kalau ujian itu sebenarnya itu sebagian dari ujian yang saya nggak tahu. Yaitu ditanya masalah sambil makan itu ditanya. Kira-kira Oleh siapa? Diajak makan oleh Pak Erlangga Oh, Pak Hartarto Erlangga. waktu itu makan ditanya. Dan ada juga pimpinan-pimpinan DPP yang lain ya. Ada. Terus ditanya, bagaimana sih mengurai kemacetan di ibu kota? Saya bilang, Pak, yang Bapak kemarin setujui PSN, kami sudah melaksanakan 35% pembangunan kami. Yang mana Harbor 2, yaitu dari Periuk sampai Pluit, Pak, 9,7 kilo. Pak Erlangga nanya, itu bagaimana untuk apa? Itu adalah buat truk-truk kontainer logistik kita dari pelabuhan untuk dia menuju ke Tangerang atau ke Pelabuhan Cigading, itu dia dari sana, kan pelabuhan besar sana. Sehingga kita bangun semacam jalan kayak jalan layang MBZ, tapi kita punya double decker. Jadi singkat kata sambil makan siang itu, cerita dengan itu. seluruh DPP itu, Cerita ujiannya itu. begitu. Lalu diumumkan sebagai, Cepat sekali Pak Effendi. diumumkan sebagai calon. Itu pun saya nggak tahu Pak. Setelah itu saya pulang jam 1, saya baru sampai di kantor 1:30. Kemudian ajudan nelpon, kamu diminta ke DPP. Oh, diminta balik lagi. Baru bilang, saya baru kerja dulu nih. Enggak, minta jam 4 udah sampai di DPP. Tapi sudah ada kerentek ini kayaknya mau ditunjuk jadi Belum, di Mas. Pilkada. Belum. Enggak, kenapa mau datang lagi? Karena perintah, saya kan kebenaran tugas saya staf khusus Menko Perekonomian bidang investasi, Mas. Jadi walaupun saya nggak sarjana, tapi beliau percayakan saya sebagai staf khusus. Oke, tadi menjawab pertanyaan Bang Effendi, apakah benar ada mungkin koalisi-koalisi Abah Kaisang atau Abah Anies, Anies Abah gitu? Gini, Ada jadi kalau pembicaraan dengan itu. Kaisang Kabah, kalau dengan Anies jadi Abah ya. Ini yang Iya. depan Yohana loh. Ini Abah. bisa, tinggal kalau Pak Effendi kan pintar mengutak-ngatik Enggak, yang kata-kata. Abah tuh Yohana loh. Oh ya. Jadi tapi lebih pilih mana? Lebih pilih Abah Abah. yang mana? Oh, Kabah. Kayak Iya, pertanyaan pilih Abah yang mana, Babah? Saya nih tidak dalam posisi untuk bisa memilih. Ini Bapak Alun kan dikenal sederhana, suka berbagi gitu ya. Bisa ngomong apa adanya, spontan sekali. Masuk menjadi pejabat nggak takut. Nah sekarang dengan baju yang 60.000, 200 baht beli dari Thailand, sepatu di depan sudah ada yang bolong gitu ya. Sudah dipakai terus menerus sampai masuk ke dalam gitu ya Babah. Harus berubah, pasti menyesuaikan, beradaptasi. Siap nggak? Nanti salah bicara, slip of tongue, nanti malah diturunkan sebagai minoritas. Harusnya negeri ini siap nggak menerima perubahan dari saya? Bukan tanya saya siap berubah nggak? Ada istilah begini, bahwa ketika jadi pengusaha itu kan kita punya dua privilege, Bah. Kita boleh dan bisa hidup serta punya kehidupan yang terbuka, semua orang bisa melihat. Dan
kita bisa menjadi manusia yang tertutup atau menjaga privasi. Nah, ketika sudah menjadi politisi, apalagi kepala daerah, tentu privilege itu udah nggak ada lagi. Semua orang akan melihat ke babah dan keluarga, istri, anak. Bahkan harus siap sewaktu-waktu kalau dapat cemoohan, keluh kesah, caci maki, apalagi dengan kondisi sosial media seperti sekarang. Pertanyaan Sherly adalah, seberapa siap babah dan keluarga dengan kondisi seperti itu? Dan kira-kira apa yang dipersiapkan dari sekarang untuk menghadapi kondisi itu, Mbak? Saya nggak punya persiapan apa-apa. Selama ini kan teman-teman tahu, saya nggak suka flexing. Jadi apalagi kalau udah mau jadi pejabat publik, transparan setransparan-transparannya. Dan saya pun juga tidak akan membiarkan anak-anak saya, terutama teman-teman saya bilang mereka, kan waktu berita heboh, wah enak dong katanya, kita dukung. Gini, kalau kamu mau mendukung saya, cukup satu, saya bilang. Jangan minta pekerjaan di balai kota. Dah, itu dukung saya. Nah, saya sudah dimulai tanpa mahar, tanpa tahu, tanpa mengharap, tanpa minta. Saya dijadikan calon aja udah luar biasa. Oke. Satu lagi Coach. Jiwa entrepreneurship-nya kan pasti nggak akan hilang ya setelah menjadi politisi. Kira-kira ada program nggak untuk membantu UKM yang sekarang ini memiliki kendala dengan 3 hal. Yang pertama adalah pembiayaan, yang kedua adalah masalah biaya operasional yang terus-menerus meningkat, dan yang ketiga, sekarang saingannya sudah bukan lagi UKM lagi, tapi perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama, situ kan bilang, jiwa dagang saya nggak pernah akan hilang. APBD yang saat ini 86 triliun, saya akan genjot kalau bisa dapat lebih banyak. Karena saya yakin pasti banyak spot-spot yang bisa dikolek untuk meningkatkan APBD. Selanjutnya, pastilah APBD itu nggak mungkin saya simpen depositoin, tapi akan digunakan untuk kemaslahatan warga Jakarta. Itu pasti. Jadi soal UMKM sudah menjadi concern saya. Sebagaimana saya nasi kuning, coba lihat aja. Saya tidak pernah pakai catering, saya tidak pernah masak sendiri. Saya selalu berdayakan UMKM. Nasi kuning saya jual 3.000, saya beli dari UMKM setempat 10.000. Banyak kan orang-orang bilang, kamu rugi dong katanya kalau subsidi 7.000. Mendingan bikin sendiri, paling subsidi kamu cuma 1.000, modalnya 4.000, kamu jual 3.000. Saya bilang ini berbisnis dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau dengan manusia saya pasti matematiknya rugi, tapi sama Allah itu pasti untung. Terima kasih. Saya bilang kalau saya ada utang BLBI, saya bayar negara 1 triliun. Tidak usah banyak bicara, saya bilang. Tapi kalau negara tidak bisa membuktikan saya ada utang, negara bayar saya 1 rupiah saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.